Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan kembali kami hadirkan dialog Hai Bali Kengken pagi ini. Kita akan membahas Serikat Media Cyber Indonesia SMSI Buleleng, tonggak baru media cyber di Bali Utara. Nanti kita akan berbincang bersama Ketua SMSI Buleleng, Francelino Xavier Semenes Freitas, dan juga bersama Sekretaris SMSI Buleleng dan juga Ketua Panitia Pelantikan SMSI Buleleng, Bapak Nyoman Sarjana. Terkait topik kita, pendengar, Anda bisa juga bergabung bersama kami. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan, tanyakan begitu di line telepon di 0362246644 atau bisa melalui WhatsApp di 0811 3999790. Nah, pendengar, memang di era disrupsi kita menghadirkan ini peluang baru yang mungkin sebelumnya nyaris tertutup ya. Dunia cyber adalah keniscayaan yang tidak bisa ditolak, apalagi keberadaan media cyber di Indonesia ini juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Tapi media cyber ini tentu memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya tentunya. Tapi bagaimana Serikat Media Cyber Indonesia SMSI Buleleng menjadikan tonggak baru media cyber di Bali Utara? Kita langsung akan membahasnya pendengar bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja, Ketua SMSI Buleleng, Bung Francelino Xavier Semenes Freitas. Aduh, tumen ini bahasnya menyebut dengan nama lengkap begitu, biasanya Om Frans aja. Panggil aja Bung Fran ya. Biar lebih akrab. Biasanya Bung Frans aja. Ini Bung Frans, selamat pagi. Luar biasa. Pagi. Terima kasih sudah hadir di RRI Singaraja pagi ini. Salam sehat tentunya ya. Ada Sekretaris SMSI Buleleng juga sekaligus Ketua Panitia Pelantikan SMSI Buleleng, Pak Nyoman Sarjana. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat bertemu di Pro 1 FM Singaraja. Baik. Luar biasa, ini SMSI Buleleng akhirnya bentuk di Buleleng ya. Nah, bagaimana Bung Pras, mungkin bisa diceritakan dulu sama masyarakat yang baru mungkin mengenal SMSI Serikat Media Cyber Indonesia ini apa sebenarnya begitu? Ya, selamat pagi masyarakat Buleleng, dan selamat pagi buat teman-teman pers yang berkarya di bumi Panji Sakti. SMSI atau yang disebut Serikat Media Cyber Indonesia itu sebenarnya masih asing di telinga masyarakat. Iya, ya. iya. Karena ini juga baru berdiri tahun 2019 dan disahkan oleh Dewan Pers pada tahun 29 Mei 2020. Tetapi secara organisasi sebenarnya SMSI ini merupakan organisasi media cyber terbesar di dunia. Dia punya anggota lebih banyak daripada dia organisasi media cyber di seluruh Indonesia. Jadi ya, baru tetapi punya anggota yang cukup besar ini bukan di Indonesia, di dunia. Itu. Nah, terkait dengan di Buleleng ini sebenarnya kita menjadi daerah pertama yang akan dilantik oleh SMSI Provinsi Bali ya, karena 2 tahun lalu pesertanya SMSI Provinsi itu dilantik, lalu kita diberi mandat untuk membentuk SMSI di Kabupaten Buleleng. Saya dan Pak Sarjana dikasih mandat untuk membentuk, dan kita mencoba untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang punya perusahaan media online dan teman-teman yang wartawan media online. Karena sesungguhnya SMSI ini organisasinya para pengusaha media cyber, media online atau pemilik perusahaan media online. Ya. Jadi saya sama Pak Sarjana mencoba kita berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di Buleleng
lalu kita merancang kepengurusan. Nah, sesungguhnya kita masih sebenarnya terbentur dengan hari raya banyak hari-hari besar nasional. HUT proklamasi kemerdekaan RI, lalu juga gawe-gawe politik yang sekarang lagi panas, tetapi kita juga berpikir bahwa organisasi ini penting untuk perlindungan para wartawan di lapangan, terutama untuk wartawan media online. Maka kita mencari waktu untuk kita meresmikan ini supaya dalam peliputan berita politik ini, kalau teman-teman ada persoalan, ada miskomunikasi dengan narasumber dan lain sebagainya, kita bisa hadir untuk membantu mereka di situ. Itulah sebabnya persiapan kita hanya 1,5 minggu ya Pak Sardana ya. Jadi, tetapi saya percayakan kepada Pak Sardana yang orangnya lincah, komunikatif, sehingga semuanya kita bisa siapkan dalam waktu singkat. Setungkare tanggal 14 kita bisa dilantik. 14. Tanggal 14 Agustus ini. Sebenarnya kita rencananya hari ini sebenarnya pelantikan. Tetapi kita juga bangga. Saya terharu sama Pak Sardana, kita terharu karena apa? Justru Pak PJ Bupati minta ditunda karena beliau yang ingin langsung hadir. Ya, beliau hari ini ke IKN, itu perintah Presiden Jokowi, semua kepala daerah baik bupati, wali kota, gubernur wajib hadir besok di IKN, sehingga beliau minta, karena beliau sangat menginginkan hadir di acara kita, sehingga beliau minta diundurkan 2 hari lagi. Begitu ceritanya SMSI di bulan. Jadi kita berharap nanti setelah pengurus ini diresmikan, disahkan, maka kami pengurus inti akan bergerak. Ya, kita tidak mau diam, bergerak untuk berkomunikasi teman-teman yang selama ini menjauh dari kita, ya gitu pasarannya menjauh ya. Supaya nanti mereka juga bisa terlindungi kalau ada persoalan-persoalan menyangkut pemberitaan maupun tentang kelanjutan kehidupan perusahaan mereka. Karena kita tahu bahwa perusahaan media online di Buleleng ini kan kita ini kecil-kecilan ini ya, tapi kita eksis karena semangat. Nah, semangat ada modal sedikit, ini yang harus kita lindungi supaya ke depan ini menjadi perusahaan-perusahaan yang mumpuni, yang bisa melahirkan wartawan-wartawan berkualitas. Ketika wartawan berkualitas, maka pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan pemerintah pun akan berkualitas. Jadi wartawan tidak akan asal bunyi, tetapi benar-benar mengkritisi sesuai dengan apa yang akan terjadi, fakta yang terjadi. Nah, ini yang kita inginkan. Jadi organisasi ini sebenarnya tanggung jawabnya cukup besar. Bukan hanya untuk melindungi para pengusaha, pemilik media online, tetapi juga bagaimana kita melindungi wartawan itu sendiri. Itu. Jadi bebannya cukup berat. Nah, satu lagi yang perlu saya sampaikan, bahwa terkadang orang berpikir bahwa kita membentuk SMS ini dikira kita pecah dari PWI. Nah, ini harus dipahami juga bahwa ini kita tidak pecah dari PWI, karena kita PWI itu adalah organisasi kewartawanan. Saya sebagai wartawan, saya adalah anggota PWI. Tapi saya sebagai pemilik perusahaan, maka saya anggota SMSI. Nah, ini yang kadang-kadang ada kesalahpahaman di situ, termasuk teman-teman wartawan. Sehingga saya beberapa momen saya sering sampaikan bahwa SMSI ini adalah organisasi pemilik perusahaan media online. Sebagai wartawan, kami tetap berada di bawah PWI. Ada yang di bawah AJI, macam-macam. Ada kalau TV kan IJTI dan selain itu adalah organisasi profesi kewartawanan. Kalau ini organisasi untuk para pemilik perusahaan. Sama seperti SPS, itu adalah serikat publik, serikat perusahaan pers. Itu untuk itu adalah organisasi untuk perusahaan-perusahaan media cetak. Media cetak itu ada dia. Jadi para pengusaha itu mereka ada di SPS kumpul mereka. Nah, SMSI posisinya sama seperti itu. Tapi sebagai wartawan kita tetap di bawah PWI. Nah, kira-kira itu penjelasan singkat. Baik, Baroh ini mau nanyain tadi karena ini organisasinya sama-sama di media begitu ya. Apalagi kalau Buleleng ini kan memang walaupun tadi Bung Faras bilang kecil-kecil tapi aktif begitu dan perkembangannya lumayan pesat juga kalau Singaraja, kalau media online-nya saat ini ya Bung Faras ya. Tapi ini ke Pak Sujana dulu karena ini singkat untuk persiapannya mungkin Pak Sujana 14 Agustus nanti berapa media Pak yang sudah tergabung ini nantinya yang sudah siap begitu? Terima kasih Bu. Jadi
para pemirsa Persatu Herbal Ken ini. Jadi memang persiapannya memang sangat singkat sekali dah. Tapi karena kami sudah terbiasa dengan entertain dan kami banyak yang mendukung, dalam artian satu sisi teman-teman yang sudah bergabung di SMSI dah. Saya menambahkan aja dalam artian apa yang dikatakan tadi Bung Pran tadi, ya memang SMSI adalah tugasnya dalam mewujudkan, yaitu mewujudkan ekosistem industri media. Ya. Media cyber yang sehat, mandiri, dan bermartabat. Nah, inilah tugas kita sebagai satu sisi wadah di SMSI. Nah, di mana kadang-kadang teman-teman yang wartawannya memang jujur. Di awal tahun Juli 2020 dari ada PWI dan itu ada AJI. Dan ini di media ini, pemilik media cyber ini ada itu SMSI dan AJI. Makanya dalam hal ini Buleleng yang pertama sekali, apa yang dikatakan Bung Pran tadi, Buleleng yang pertama sekali. Karena dengan jumlah penduduk dan yang begitu besar, otomatis digitalisasi ini betul-betul kita lakukan dengan kecepatan dan ketepatan. Jadi semua teman-teman yang ini yang bergabung di sini merasa terakomodir ketika ada permasalahan-permasalahan yang ada di sini. Makanya dengan hal ini kita harus cepat ada. Karena tahun politik, dan kedua banyak hal-hal yang terjadi, kadang-kadang ya banyak hal ketika berita tersebut tidak kabar bersaid. Dan juga tugas kita adalah meluruskan ketika terjadi berita-berita yang jadi hoax gitu loh. Itulah tugas kita yang utama itu. Itu aja Bu, itulah saya tambahkan dari Bung Pran gitu. Baik. Berapa media Pak Sujana yang sudah bergabung sekarang udah 10 media di sini. 10 media. 10 media yang sudah tergabung baru mulai. Nanti kan banyak selain pemilik media yang belum akomodir. Jadi tugas kita satu inventarisir semua yang ada di khususnya di Buleleng dan di umumnya di Bali gitu. Karena tugas kami di Bali gitu. Okay. Tapi kalau seluruh Indonesia sudah bergabung antara 1.000 lebih dari 34 provinsi ini. Gitu, Bu. Tapi kalau di Buleleng, apakah itu sudah mewadahi semua media online yang ada di Buleleng dari 10 itu, atau memang masih ada yang tercecer nih sebenarnya? Masih ada yang tercecer, belum melaporkan diri, Pak. Jadi istilahnya tugas kita dari SMSI Buleleng ini untuk inventarisir semuanya. Nanti kan bergabung, termasuk nantinya tugas kita memberikan edukasi terhadap wartawan yang nantinya itu bergabung dengan SMSI itu. Nah, SMSI ini yang punya perusahaan saja, atau sekarang yang media-media online ini kan banyak juga di Singaraja begitu ya, melalui media sosialnya menggunakan media online-nya, atau gimana nih modelnya, Bung Pras mungkin? Gini, pada intinya adalah bahwa SMSI ini adalah organisasi khusus untuk pemilik perusahaan. Tetapi dalam perkembangan baik di daerah lain sama semua, dalam perkembangan ini kita menjadi tempat bagi teman-teman media online, baik dia itu sekedar wartawan atau dia itu menjadi pemilik perusahaan. Maka keberadaan SMSI ini sebenarnya sangat membantu pemerintah, terutama Dinas Kominfo, karena nanti data-data tentang media online di bulan kita akan berikan kepada Kominfo maupun ke lembaga terkait. Mereka ingin membutuhkan itu karena kita punya tugas dan tanggung jawab untuk merangkul semua teman-teman wartawan yang bekerja di media online, baik itu sebagai pemilik maupun dia hanya sebagai wartawan. Jadi kita melebarkan sayap untuk merangkul semuanya. Jadi bukan sekedar hanya pemilik untuk kita berbicara bisnis, tetapi kita juga berbicara bagaimana safety wartawan ketika mereka ada di lapangan, ketika mereka ada miskomunikasi dengan narasumber atau dengan pihak tertentu, bagaimana kita bisa membackup mereka, mendukung mereka untuk menyelesaikan persoalan itu dengan baik, dengan kekeluargaan, sambil kita memberikan edukasi kepada masyarakat, karena banyak masyarakat yang belum tahu menggunakan hak jawab ketika ada perbedaan data dalam sebuah pemberitaan. Nah, ini adalah fungsi kita semua. Jadi bukan hanya PWI, bukan hanya AJI, bukan hanya ITJ, tapi SMSI malah tugas dan fungsinya malah lebih besar lagi. Selain urus perusahaan juga urus wartawan, urus berita itu. Begitu kira-kira. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Sarjana bahwa kita sekitar 10 yang untuk sementara ini 10 yang tergabung.
habis pelantikan nanti terus kita bergerak untuk mendata teman-teman yang belum tergabung ke kita. Karena apa? Ini bukan untuk kepentingan SMS tapi lebih pada kepentingan teman-teman itu sendiri. Sehingga ketika mereka berhadapan dengan sebuah persoalan tentang pemberitaan, maka kita siap untuk membackup mereka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pemberitaan. Kalau masalah pribadi kita nggak campur tangan, tapi masalah pemberitaan, sengketa pemberitaan kita bisa campur tangan di situ sebagai organisasi yang menaungi wartawan dan perusahaan media online. Baik, dan nantinya fungsinya ke masyarakat seperti apa, Bung Frans? Ya, kita sebenarnya gini, satu kita ingin punya program ke depan ya Pak Sardana. Kita punya program bahwa kita satu untuk penguatan industri media online dulu. Oke. Jadi perusahaan-perusahaan bagaimana nanti kita perkuat di situ. Yang kedua kita juga ingin memperkuat kapabilitas kemampuan wartawan media online. Mungkin lewat training. Nanti kita akan susun program itu. Nanti kita akan komunikasi dengan provinsi dan pusat sehingga nanti bagaimana kita bisa mengadakan training atau short course untuk wartawan kita, wartawan media online supaya mereka tahu. Karena diakui bahwa masih banyak anggota kita atau teman-teman wartawan yang baru-baru ini kualitas penulisannya masih belum bagus, masih di bawah standar. Nah ini yang perlu kita tata semua. Tanggung jawab kita bukan kesalahan mereka, tapi ini adalah tanggung jawab kita. Bagaimana kita memperbaiki itu sehingga produk pers yang dilempar ke publik itu benar-benar yang berkualitas dan mendidik. Oke. Tidak lupa juga tetap melaksanakan fungsi kontrol kita terhadap setiap kehidupan organisasi dan masyarakat di Kabupaten Buleleng. Jadi biasa kalau ketika kita melakukan fungsi kontrol pasti ada yang nggak suka, itu biasa. Kontra biasa. Gitu. Tapi itu adalah kewajiban kita untuk melakukan itu. Lalu di satu sisi kita pun tidak boleh mengabaikan prestasi orang. Maka kita juga akan memberikan reward kepada seseorang apabila dia memulai prestasi. Apa reward itu? Ya mulai melalui pemberitaan. Itu. Baik, Ya. baik. Banyak hal mungkin yang bisa menjadi manfaatnya untuk masyarakat. Ya. Tapi kalau untuk nanti tema khusus untuk pelantikannya atau ada hal-hal terkait dengan pelantikan nanti gimana, Pak Sujana? Dari istilahnya mewujudkan dalam artian satu mewujudkan ketepatan dan kecepatan dalam pemberitaan. Itu mungkin tema yang kita akan ambil nantinya itu loh. Dan kedua, seperti yang tadi katakan untuk masyarakat apa sih untungnya? Untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, cerdas, tertib, adil dan makmur dan sejahtera. Itu istilahnya satu sih untuk kepentingan masyarakat nantinya, baik masyarakat Buleleng maupun masyarakat Indonesia pada umumnya itu loh. Dan kedua, apa yang dikatakan tadi Bung Pranto memang benar sekali. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tuh, kita dari SMSI punya program sertifikasi terhadap wartawan nantinya itu loh. Dalam mewujudkan satu sisi apa yang menjadi kecepatan dan ketepatan dalam pemberitaan nantinya. Itu tugas pokok daripada dalam artian satu sisi upaya dalam artian SMSI yang ada di Kabupaten Buleleng ini dulu. Karena banyaknya media-media online yang sekarang yang menjamur di Indonesia khususnya di Buleleng, ya kita harus betul-betul implementasi dengan bagus. Baik, nantinya kita juga akan undang pendengar. Ini nampaknya pendengar kita sudah tidak sabar untuk ikut serta ya bergabung. Ada hal-hal yang mungkin akan disampaikan. Mohon izin kita sapa dulu Bung Frans. Selamat pagi Pro 1. Pro 1 Ngaraja pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Dari saya Ramadan. Bang Ramadan, silahkan mungkin ada yang ingin disampaikan ini. Ya, selamat pagi dan Swastiastu untuk beberapa narasumber ya. Selamat pagi. Ya, Pak. Selamat pagi Bung Ramadan. Sehat selalu. Ini bapak-bapak berdua ya, nggak ada ibu ya? Nggak ada. Heni sendiri. Oh, iya. Oh, iya. Ini apa tentang tadi saya dengar SMS ya, apa namanya? SMSI, Serikat Media Oh. Cyber Indonesia. Oh gitu. Ya. Jadi saya jelaskan dengar tadi kata-kata jujur dan bermartabat kan, gitu ya. Itu kan memang benar-benar diharapkan oleh semua orang yang baik-baik, semua orang yang memang pemberitaan yang betul-betul bertanggung jawab dan tidak ada konspirasi apapun kan. Nah, jadi bahwa jurnalis itu kan harus merdeka dan berdaulat Pak ya, tetapi kan harus bertanggung jawab ya. Nah, jadi yang saya mau tanya tentang cyber Pak, ada kata cyber di dalamnya.
Jadi mengatur cyber seperti apa sih? Harusnya kan dia nggak boleh menutupi sesuatu yang benar ataupun ada sedikit pun nggak boleh mau arahnya arahnya dibelokkan, harus lurus kan, tegak lurus. Jadi cyber yang seperti apa yang tidak boleh? Apakah sesuai dengan undang yang sudah ada atau bagaimana? Karena bagaimana pemimpin redaksinya Pak? Apakah harus punya nilai plus kan? Pemimpin redaksi tidak boleh yang biasa-biasa saja Pak, supaya nilai jual. Karena kita mengingat dewasa ini begitu sangat banyak media elektronik yang begitu gencar ya. Jadi harus punya kelebihan supaya publik itu meliriknya, publik bisa senang untuk melihat ini. Masa depan wartawan ini bisa hidup Pak, bisa kembali di ini. Tapi kalau tidak bisa ketinggalan tuh Pak. Jadi gimana ini? Kontribusinya seperti apa nanti? Terus ini apakah independen Pak? Nggak ada tidak ada, bukan kepanjangan tangan pemerintah atau bagaimana Pak? Ya, itu. Mungkin ya itu saja ya yang saya ingin tahu, cyber dan jurnalistik yang harus bebas, merdeka dan berdaulat tapi bertanggung jawab gitu. Dan tidak ada konspirasi politik apapun juga gitu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Ramadan. Terima kasih selamat banyak, pagi, luar Bang biasa Ramadan. ini ya. Ini independen atau kepanjangan tangan pemerintah ya? Jangan bawa nama pemerintah terus ini nanti memihak begitu. Baik, terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung juga di line telepon 24644. Anda juga masih bisa ikut bergabung atau mungkin di WhatsApp ya di 0811399990. Kemudian ada yang di WhatsApp, ini media online-nya yang ikut serta, apakah media yang sudah terverifikasi baik administrasi apalagi faktual atau bagaimana katanya. Baik, mungkin langsung ditanggapi Bung Ya, Frans? terima kasih Pak Ramadan tadi. Pak Ramadan. Ya. Jadi kalau kita bicara independen, baik itu media mainstream maupun media online atau kata lain itu media cyber itu kata lain dari media online Pak. Jadi itu sama, aturannya sama, payung hukumnya sama, itu Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Media online sekarang adalah salah satu jenis dari media massa. Ya. Sebelumnya kita punya media cetak. Itu ada koran, tabloid, majalah, lalu ada media elektronik, itu adalah radio dan televisi. Lalu dalam perkembangan teknologi muncul media online atau media cyber. Nah, dari ketiga jenis media ini cara penyebarannya yang berbeda-beda. Kalau media cetak itu lewat sirkulasi, itu dicetak dulu, korannya dijual atau tabletnya dijual. Kalau media elektronik itu radio dan televisi, dia penyebaran lewat gelombang. Nah, sedangkan media online atau media cyber, penyebaran informasi beritanya adalah lewat media sosial, medsos, yaitu baik Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Nah, itu cara-cara penyampaian produk jurnalistik dari ketiga jenis media ini. Jadi kalau masalah independen, di media media atau pers itu juga sebuah industri Pak. Nah, sebagai sebuah industri, dia di situ juga ada bidang bisnisnya, ada bidang redaksinya. Nah, ketika bidang bisnis, maka dia yang mencari makan untuk wartawannya. Itu di situ ada bagian iklannya, ada bagian sirkulasi. Kalau ada di media cetak, kita ada media sirkulasi yang menjual korannya atau menyebarkan korannya. Media bagian iklan itu yang mencari iklannya untuk media yang bersangkutan. Sementara di bagian redaksi itu kita berbicara tentang independensi pers itu sendiri di situ. Maka dulu saya masih di media cetak Pak, kami redaksi dengan bagian bisnis itu sering berantem. Kenapa begitu? Ketika teman-teman di bagian iklan sudah menemukan punya nasabah atau punya klien yang besar, misalnya yang pemasan iklan yang ratusan juta, tapi di lain sisi dia ada masalah yang ditemukan oleh teman-teman di bagian redaksi, kita berhantam di dalam. Nah itu, jadi independensi media itu tetap terjaga walaupun di bidang bisnis pun tetap dijalankan seiring untuk kehidupan industri media itu sendiri. Nah, SMSI adalah konstituen dari Dewan Pers. Ya, salah satu
konstituen dari Dewan Pers. Jadi di situ ada 10 konstituen Dewan Pers termasuk PWI, AMSI. Nah, untuk media online ini organisasi ada 2, yaitu SMSI dan AMSI namanya. Itu Asosiasi Media Cyber Indonesia. Disahkan bersama-sama pada tanggal 29 Mei tahun 2020. Nah, jadi ada Dewan Pers itu membawa 10 konstituen dan salah satunya adalah SMSI. Jadi kita bukan perpanjangan tangan atau kaki tangan pemerintah, tetapi kita adalah mitra pemerintah untuk membantu menyebarkan informasi-informasi tentang pembangunan tanpa meninggalkan sisi atau aspek kontrol yang menjadi fungsi utama pers itu sendiri. Oke. Maka ketika kita memberitakan hal-hal yang positif, pihak-pihak yang merasa tersanjung, kita juga akan disanjung. Tetapi ketika kita melaksanakan tugas kontrol kita terhadap sebuah peristiwa, maka kita siap-siap untuk dimaki. Dan itu kami udah biasa Pak, dimaki-maki oleh orang. Karena apa? Ketika kita mengganggu dapur orang, pasti orang akan marah. Tetapi kami tetap konsisten dengan sikap kami sebagai seorang profesional, sebagai wartawan, maka kami tetap akan melaksanakan tugas-tugas itu secara seimbang. Memberitakan informasi tentang pembangunan, tentang perseorang itu tetap kita beritakan. Begitu juga tentang fungsi kontrol kita pun tetap kita laksanakan. Kalau salah satu ini kita abaikan, maka itu juga tidak akan terjadi ketidakseimbangan informasi di dalam masyarakat itu sendiri. Dan yang rugi bukan pers, tapi yang rugi adalah masyarakat, karena informasinya tidak seimbang, sehingga yang akan disuguhkan kepada masyarakat adalah informasi yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Dan itu bukan karakter pers. Pers adalah lembaga yang berdiri di tengah untuk memberikan informasi seimbang, baik itu mengkritisi kebijakan, mengkritisi perilaku seseorang, maupun kita memberikan informasi yang positif tentang pembangunan maupun tentang pendidikan dan hiburan. Baik. Ini banyak juga di media tentang sosial, ini ya? Tentang tadi redaktur. Nah, pimpinan redaktur ya. Redaktur memang itu juga sebuah persoalan yang baru sekarang Pak Ramadan. Kalau zaman Soeharto dulu, saya kebetulan saya sudah jadi wartawan zaman Soeharto Pak. Saya sudah 34 tahun, sekarang ini udah 34 tahun jadi wartawan. Jadi dulu seseorang untuk menjadi pemimpin redaksi itu pun harus melalui screening yang luar biasa di Departemen Penerangan dulu. Luar biasa. Lalu jadi ada tahapan-tahapan seseorang untuk menjadi pemret, seseorang menjadi koordinator liputan, menjadi redaktur. Nah, redaktur itu dia punya kualifikasi. Jadi dia tidak sembarangan. Karena apa? Karena produk media ini menjadi sangat berpotensi untuk mempengaruhi perilaku masyarakat. Maka seseorang yang menjadi redaktur, dia harus mempunyai tanggung jawab yang besar. Jadi dia bukan sekedar menulis berita atau mengedit berita, tapi dia mempunyai tanggung jawab besar terhadap kelangsungan bangsa ini. Nah, ini didikan kepada kami di zaman Soeharto dulu. Maka wartawan-wartawan di zaman Soeharto zaman dulu pasti memiliki kualitas yang jauh lebih bagus. Mohon maaf. Nah, dalam perkembangan zaman sekarang ini munculnya banyak media. Ini tuh juga secara otomatis mempengaruhi kualitas dari wartawan dan redaktur itu sendiri. Karena saking cepatnya. Karena banyak media, karena gampang orang membuat media, sehingga mereka mengabaikan kualitas wartawan dan kualitas redaktur. Itu. Sehingga apa yang terjadi? Banyak media, mudah-mudahan anggota SMSI Buleleng tidak terjadi seperti itu. Tapi yang kita lihat media berita-berita media online yang kita lihat yang kita baca di Facebook itu banyak sekali yang kacau. Saya tidak tahu apakah itu diedit atau itu begitu ditulis langsung di-share, langsung dinaikkan. Tetapi kalau dalam tahapan penerbitan sebuah berita itu adalah pertama, seorang wartawan atau wartawan lapangan dia mencari berita, data, lalu dia tulis berita itu, dia kirim ke redaksi. Nanti di sana dewan redaksi rapat dulu untuk menentukan mana itu berita itu menjadi HL, headline, mana itu berita itu menjadi masuk di berita ekonomi, berita olahraga, dan itu di rapat sore untuk menentukan itu. Lalu nanti redaktur dari desk bersangkutan untuk mengedit
Jadi tidak serta-merta berita yang dikirim oleh wartawan langsung dinaikkan, tidak, tapi diedit dulu. Kalau tidak lengkap maka redaktur memerintahkan kembali kepada redaktur wartawan yang bersangkutan untuk melengkapi kalau datanya kurang. Itu seperti itu. Jadi proses sebuah berita itu tidak segampang yang kita bayangkan, tetapi melalui proses tahapan yang memang cukup ketat. Nah, tetapi kita juga harus akui, saya secara pribadi akui juga bahwa dengan perkembangan ini berapa teman mengabaikan tahapan-tahapan itu, sehingga bahkan ada yang tidak melalui editan. Nah, itu harus kita akui, dan ini menjadi tanggung jawab kami di SMBC untuk melakukan pembinaan kepada anggota kami nanti supaya produk pers yang dihasilkan adalah yang benar-benar bermutu dan yang bermanfaat bagi masyarakat. Baik, itu nanti. Dan di WhatsApp, selamat pagi yang terhormat narasumber, dan publik ingin tahu juga mendapat penjelasan bagaimana hubungan SMSI dengan PWI. Tadi sebenarnya udah dijawab juga. Apakah SMSI di bawah PWI atau sejajar atau sama-sama independen? Apakah SMSI memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga? Nah, orang jika ingin mendapatkan berita dari media online secara cepat, bagaimana caranya? Apakah SMSI mengeluarkan kartu anggota sebagaimana halnya PWI, AJI dan lain-lainnya? Kemudian ada juga yang menanyakan apakah masyarakat bisa melaporkan media online yang meresahkan? Apakah SMSI bisa menjembataninya? Kemudian tadi belum ditanggapi media online yang bergabung tersebut, apakah yang sudah terverifikasi baik administrasi, apakah faktual atau bagaimana? Nanti mungkin ditanggapi ya. Kita jeda dulu mendengar, ini luar biasa ternyata antusiasnya, dan masyarakat juga mungkin baru mendengar juga ada SMSI begitu, Serikat Media Cyber Indonesia, ya kan, nantinya dikukuhkan di Buleleng begitu. Nanti kita akan kembali, pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia. Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan. Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental. Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga. Ada berita apa ya hari ini? Browsing. Hei, serius amat lihat layar HP? Iya nih, lagi baca berita. Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas kejebak berita hoax alias berita bohongan. Hah? Cirinya tuh sumber berita nggak jelas, isinya provokatif, terus menyebar kebencian dan penipuan. Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya. Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam dialog Hai Bali Kengken. Serikat Media Cyber Indonesia SMSI Buleleng, tonggak baru media cyber di Bali Utara. Kita masih berbincang bersama narasumber Ketua SMSI Buleleng, Bung Frans Selino. Bung Frans aja deh kalau gitu. Panjang-panjang deh. Bersama Sekretaris SMSI Buleleng juga Ketua Panitia Pelantikan SMSI Buleleng Bapak Nyoman Sarjana. Tadi pendengar juga ada yang ikut bergabung di WhatsApp, dan pendengar yang ingin di line telepon juga bisa ya di 0362244644 ataupun di WhatsApp 081139999790. Bung Frans, tadi di WhatsApp ada Pak Romi sebenarnya ini mengirimkan WhatsApp-nya begitu. Bagaimana hubungan SMSI dengan PWI? Apakah SMSI di bawah PWI atau sejajar atau sama? Apakah SMSI memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga? Bagaimana Bung Frans? Terima kasih rekan saya Romi, ini sama-sama kita wartawan ini. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi bahwa PWI, SMSI sama-sama konstituen Dewan Pers. Hanya segmennya berbeda. Dan kita bukan musuhnya PWI. Ya, ini biar teman-teman wartawan atau masyarakat juga memahami bahwa SMSI adalah organisasi untuk para pemilik usaha perusahaan media online. Itu sama seperti SPS untuk media cetak. Itu para pemilik itu punya organisasi yang namanya SPS. Nah, kita juga seperti itu. Jadi tetapi kita juga punya tanggung jawab terhadap perkembangan media online. Yang seperti saya katakan tadi bahwa kita juga akan membantu meningkatkan kualitas wartawan media online, baik itu teknis penulisan dan pemahaman lain terhadap tentang jurnalistik. Dan kita juga akan membantu bila teman-teman ada persoalan-persoalan di lapangan yang patut kita bantu. Jadi itu saya sebagai wartawan saya tetap di bawah PWI, tetapi saya sebagai pemilik perusahaan media online saya ada di SMSI. Dan saya saat ini masih sebagai pengurus di PWI Buleleng, sebagai SIWO, ketua SIWO, seksi wartawan olahraga. Jadi tidak sejajar sebagai sejajar dan bukan saling menaungi. Jadi SMSI bukan anggota PWI dan SMSI sama kedudukan di bawah Dewan Pers gitu. Kira-kira seperti itu Pak Romi. Nanti kalau misalnya mau diskusi lebih banyak kita mungkin di offer saja, dan kami mungkin kesempatan mengundang Pak Romi nanti tanggal 14 hadir. Kita pelantikan karena nanti supaya kita lebih banyak kita berdiskusi, kita butuh masukan-masukan dari teman-teman yang senior supaya kita punya tanggung jawab yang sama Pak Romi untuk menjaga marwah pers di Buleleng.
Karena pers adalah satu-satunya yang dipercaya oleh publik di dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Benar. Tapi apakah nanti mengeluarkan kartu seperti PWI seperti itu keanggotaan? Untuk kartu sekali lagi bahwa hanya PWI. Kalau kita kalau saya anggota PWI, maka hanya PWI yang keluarkan kartu pers. Lalu AJI yang keluarkan kartu pers. Kalau SMSI kita ini organisasinya para pengusaha, jadi kita tidak mengeluarkan kartu, tetapi kartu itu dikeluarkan untuk wartawan. Jadi SMSI tidak mengeluarkan kartu untuk anggotanya, tetapi karena anggota SMSI sebagai wartawan otomatis dia menjadi anggota PWI atau anggota AJI. Maka yang mengeluarkan kartu pers itu hanyalah PWI atau AJI kalau teman-teman yang bergabung di AJI, atau di IJT kalau yang wartawan TV. Lalu kita ada nanti kalau sudah mengikuti UKW, maka Dewan Pers lah yang akan mengeluarkan kartu sertifikat UKW. Jadi kita tidak semua organisasi ini kita mengeluarkan kartu. Supaya tidak rancu itu. Baik, kemudian ada Pak Agus juga di Kaluntu, setuju apa yang dikatakan Pak Ramadan tadi, ikut bertanggung jawab pada masyarakat. Bisakah media cyber PWI bisa bekerja sama dengan Polres bagian cyber, misalnya masyarakat kehilangan HP, nomor tercatat jika dilapor ke polisi ditanyakan berapa harga begitu ya Pak Agus ya, ini kurang jelas mungkin ini memantau melacak, oke berarti ikut memantau melacak begitu, jika ada kasus besar bisa dipantau. Semoga media bisa membantu juga di mana keterbukaan biaya promosi politik para cabub lewat media ini diberitakan berapa begitu. Wah. Ya, itu sebenarnya sudah kita lakukan dari dulu. Tapi terima kasih atas masukan itu, mengingatkan kembali supaya kami di media ini bisa lebih semangat lagi untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang memang melibatkan kepentingan publik. Nah itu jadi pengawasan seperti itu memang dari dulu kita lakukan. Malah saya terus memburu Ketua Penyelenggara Pemilu di Buleleng untuk membuka data-data tentang keuangan biaya tentang kegiatan itu, tapi sampai sekarang tidak jawab. Dan saya akan terus buru karena itu adalah uang negara yang harus dipertanggungjawab kepada publik lewat media. Terlepas dari nanti pertanggungjawab secara administrasi silakan, tetapi pertanggungjawab kepada publik lewat media pun itu perlu. Dan jangan khawatir Pak, saya Francelino akan terus memburu apapun yang terjadi di sini. Oke. Pak Sujana, mungkin ini media online yang tergabung ini apakah sudah terverifikasi baik administrasi apalagi faktual atau gimana Pak? Yang nantinya ikut bergabung. Pada prinsipnya yang sudah tergabung ini pada prinsip orang yang punya usaha di media itu sedikit-tidaknya sudah terdaftar di Hukum dan HAM. Itu salah satunya adalah. Dan kedua, kami juga dari media, kebetulan kami dari media Belijani. Jadi sudah menuju ke Dewan Pers istilahnya. Dewan Pers dalam artian satu sisi kita sudah verifikasi administrasi, mungkin dalam tahun 2025 ini kita udah verifikasi faktual bahwa kami harus terdaftar. Dan nantinya juga teman-teman yang bergabung di SMS ini, pengusaha media ini, secepat ini saya akan inventarisasi untuk terdaftar di Dewan Pers sendiri untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena kemandirian daripada digitalisasi ini dari media tradisional menjadi digital ini harus betul-betul dilakukan. Karena apa sebab? Ini biar terjadi untuk mengantisipasi berita-berita hoax yang ada di gini kan, yang ada di dunia, karena ini dunia maya kadang-kadang harus betul-betul dilakukan. Dan kita sudah dari lama bekerja sama dengan satu sisi instansi itu loh, baik dengan Polres, Polda maupun sampai Kapolri itu loh. Kita sering mengadakan satu sisi ketika ada permasalahan tentang satu sisi tentang berita-berita yang tidak benar, kita ada lakukan, termasuk juga ya istilahnya sekarang ini kan banyak sekali istilahnya mengatasnamakan itu, kadang-kadang apa namanya tuh, itu harus kita lakukan gitu. Karena kita cyber istilahnya satu sisi otomatis secara digital harus kerjasama dengan ya instansi terkait dengan Kapolri dan Kapolres yang ada di sini itu. Saya tambahkan dulu tentang verifikasi ini ya. Jadi begini, sebuah perusahaan media dikatakan sah apabila dia sudah berbadan hukum. Itu dulu.
ya, karena tidak boleh ada negara dalam negara. Itu dulu. Jadi sekarang itu dibolehkan CV atau yang penting berbadan hukum dia bisa membuat media. Jadi rata-rata teman-teman yang saya tahu yang sementara di gabung di SMSI sudah berbadan hukum, semua perusahaan sudah berbadan hukum, rata-rata PT berarti itu izinnya dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan bayar pajak ya. Itu udah pasti bayar pajak. Saya lagi susun pajak ini. Tiap tahun kita bayar pajak. Nah itu. Lalu apakah media-media ini wajib terdaftar di Dewan Pers? Ibu Ketua Dewan Pers yang baru itu mengatakan bahwa diharapkan untuk terdaftar di Dewan Pers sebagai konstituennya. Jadi salah satu tugas kita SMSI ini adalah nanti kita membantu teman-teman yang belum terdaftar di Dewan Pers. Nanti kita koordinasi dengan kita tidak bisa langsung karena kita punya hierarki. Kita kerjasama dan koordinasi dengan provinsi dan pusat ya. Nanti apa saja yang dibutuhkan oleh teman-teman untuk dilakukan verifikasi. Gitu. Jadi salah satu tugas kita adalah itu untuk membantu teman-teman yang belum terverifikasi atau di Dewan Pers itu untuk kita membantu mereka akan terverifikasi sehingga secara hukum lebih kuat lagi. Sebenarnya udah kuat karena dia udah punya izin dari Kementerian Hukum dan HAM, udah kuat, tetapi sebagai tanggung jawab moral kepada organisasi maka kita wajib terdaftar di Dewan Pers. Nah ini tugas kita untuk membantu dan kayak seperti di provinsi udah dari tahun-tahun kemarin juga begitu. SMSI provinsi membantu teman-teman di sana untuk diajukan syarat-syarat untuk ajukan ke Dewan Pers untuk verifikasi karena ada beberapa syarat harus dipenuhi. Harus ada kantor, harus ada susunan redaksinya, di kantor harus ada papan nama dan seterusnya. Jadi itu yang nanti kita akan fasilitasi kalau teman-teman yang sudah bisa mampu dan sudah bisa menyiapkan fasilitas seperti itu ya kita bantu ajukan untuk diverifikasi gitu. Baik. Ini tadi apakah masyarakat bisa melaporkan media online yang meresahkan katanya, apakah SMSI bisa begitu. Kemudian akun media online apakah tergabung SMSI juga? Maksudnya akun media online sama media online. Nah, ini rancunya mungkin akun media online atau media online-nya begitu. Nanti satu penelpon dulu ya, Bung Pras ya. Om Pras satu penelpon dulu, satu di 2444. Selamat pagi, Pro 1. Selamat pagi, semoga RRI tetap jaya di udara. Semoga Pers jaya juga di udara dan berita online-nya. Luar biasa, terima kasih Pak Angga. Kepada Frank dan Sarjana. Ya. Selamat pagi. Kedua narasumber ini emang luar biasa nih, Pak. Iya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati, Pak Frank. Selamat pagi, Tuhan memberkati, Bung. Kapan kita ketemu off-air ini? Oh iya, ini kan sudah kalau Frank ini kan sudah luar biasa, sudah dari dulu ini senior sekali ini ya. Artinya jadi cara mengemas berita sudah secara halus lah. Artinya ya selalu verifikasi kepada sebelum memberitakan kepada kedua objek. Jadi misalnya tidak satu objek aja gitu. Jadi sudah tahu lah. Dan cuman kasihan ini tidak seperti pers-pers lain kan. Artinya kalau pers lain kan bisa ada isinya itu oknum ya, ada yang berkaki dua. Kalau ini kan tidak lurus dia beritanya. Artinya selama ini memang beritanya memang luar biasa. Tetapi kalau ada sekarang SMI ini sangat luar biasa menurut saya, itu apresiasi sekali. Ini kan ada beberapa keluhan juga dari masyarakat. Jadi beberapa mungkin yang bergabung di KJB atau tidak tahu lah. Terkadang dia itu kan terlalu banyak intervensi masyarakat yang tidak tahu berlaku seperti lawyer dia itu. Jadi ini mungkin buntut-buntutnya mungkin ada salah satu dia main mata dan intervensi suatu warga yang sudah melakukan suatu tindakan kekeliruan gitu. Mestinya kan harus dibina dulu tuh. Tapi kok ini ada main mata di belakang layar yang tidak diketahui oleh orang umum, apalagi Ketua Dewan Pertimbangan Pers. Nah ini pertanyaan-pertanyaan banyak sekali di masyarakat. Apakah orang ini sudah punya
kartu pertimbangan Dewan Pers atau yang lainnya. Kali ini banyak sekali, mungkin Pak Frank dan Pak Sarjan di sini bisa memilah-milah nanti anggota-anggotanya yang tidak terdaftar, dan saya harapkan nanti kepada semua yang anggota baru atau mungkin yang baru menekuni bidang pers, silakan didata biar nanti tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Jadi sekarang ini kan ada yang namanya katanya dari wartawan dari KPK, apa benar apa tidak itu. Ini banyak sekali. Jadi ini perlu nanti kadang-kadang dia bilang wartawan, totonya dia ngaku-ngaku KPK, dia nanti bisa diperbekel. Nah, ini berat masalahnya. Mohon maaf didata, ini aja saran saya didata dengan baik, nanti ke depan biar tidak meresahkan warga masyarakat. Itu banyak ini ada yang banyak lah ada. Entah lagi saya tidak mau nyebut namanya, sebenarnya saya tidak tahu. Tolong itu aja dulu sampaikan, tapi untuk Pak Frank dan Pak Sarjan sudah luar biasa beritanya, apalagi ini YouTube-nya tidak mengarah kepada intervensi, cuman dia beritanya memang sesuai fakta dan data di lapangan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bung Anggas. Terima kasih banyak Pak Anggas. Kebutuhan tambahan silakan Bu Pras. Ya, terima kasih temanku yang ganteng dari kubu tambahan Pak Anggas. Memang itulah tanggung jawab kita sebagai organisasi media pers untuk kita mencoba untuk merangkul, karena ini SMS ini kan hadir karena melihat fenomena yang seperti itu, yang seperti disampaikan oleh Pak Anggas tadi, bahwa begitu mudahnya orang bikin media sehingga kualitasnya diabaikan. Nah, itulah salah satu panggilan kenapa SMS itu hadir di Buleleng, untuk mencoba merangkul teman-teman itu. Kita tidak boleh lagi, karena teman-teman itu sudah pingin masuk di dunia pers, kita akan rangkul mereka untuk kita bantu mereka meningkatkan kemampuan mereka, bagaimana cara menulis yang baik, bagaimana menjaga netralitas. Walaupun itu adalah saudara kita sendiri, tapi karena kasus seperti apa kita harus bersikap sebagai seorang wartawan profesional. Itu nanti kita mencoba untuk merangkul mereka, dan kita akan mencoba untuk memberikan mereka pelatihan-pelatihan baik dari tentang moralitas sebagai seorang wartawan, idealisme sebagai seorang wartawan, dan tentang kualitas tulisan itu. Pak Anggas, terima kasih, karena memang banyak catatan-catatan yang sama yang kita miliki. Tetapi sekarang saya sebagai Ketua SMSI Kabupaten Buleleng bersama sekretaris saya Pak Sarjane yang begitu lincah bergerak di lapangan, nanti kita sama-sama untuk saling sharing, sehingga kami juga ingin mendapat masukan-masukan yang konstruktif dari masyarakat, sehingga kita bisa memperbaiki ini, sama-sama kita perbaiki kualitas pers di Buleleng. Bukan yang tanggung jawab PWI, bukan tanggung jawab SMSI, bukan yang tanggung jawab AJI dan organisasi profesi yang lainnya, tetapi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kualitas pers di Buleleng. Karena ketika kualitas pers berkualitas, maka jelas masyarakat bermartabat yang kita idam-idamkan akan terwujud, karena akan menikmati sajian-sajian berita yang berkualitas, sehingga bisa menjadi referensi baik untuk masyarakat, baik untuk organisasi masyarakat, baik untuk organisasi politik atau pemerintah, untuk dijadikan referensi untuk ambil kebijakan dalam penentuan dalam ambil kebijakan pembangunan di Kabupaten Buleleng. Ini yang kita harapkan. Oleh karena itu, sekali lagi, partisipasi masyarakat, partisipasi Pak Anggas dan rekan-rekan yang lain kita sangat butuhkan untuk perbaikan itu. Oleh karena itu, nanti setelah pelantikan kami juga punya rencana Pak Anggas, nanti kita akan ada diskusi-diskusi terbatas. Nanti kita akan undang teman-teman LSM, teman-teman BEM, kampus, senat, para guru besar, para praktisi hukum, untuk kita berdiskusi. Sehingga kita sama persepsi di dalam menjalankan pembangunan ini. Pembangunan bukan yang dijalankan oleh pemerintah. Kalau kita masyarakat itu banyak, ya termasuk masyarakat pers. Kalau kita diam dan kita hanya mau melihat, maka mari kita aktif, tapi dengan cara kita yang bisa membantu semuanya bisa berjalan dengan baik. Mimpi kita adalah menciptakan masyarakat Buleleng yang bermartabat. Wah, luar biasa dengan informasi-informasi yang bertanggung jawab tentunya, begitu Pak Saryana. Silakan. Saya tambahkan, Pak. Ini terima kasih nih Bung Anggas, ini luar biasa nih. Jadi apa yang dikatakan Bung Pran itu memang benar sekali. Tapi kami juga dari SMSI punya program tertentu nantinya, apapun yang menjadi acuan
masukan terhadap nantinya untuk perbaikan media digitalisasi ini dengan media online ini, kami punya program satu sisi ada podcast, ada ngopi ngobrol asik topik terkini, dan di malam hari itu ada bis malam, yaitu bincang santai bincang malam. Nantinya di sana keluhan-keluhan masyarakat dan perbaikan-perbaikan nantinya kita akan kemas di sini itu. Jadi masyarakat bebas bersuara dalam artian dengan kode etik yang ada, itu aja. Makasih Bung. Saya tambah satu tadi belum terjawab ya tentang bisa menerima laporan dari Jadi begini, Bapak Ibu siapapun yang mendengarkan siaran pada siang hari ini, bahwa di dalam menanggapi berita itu ada istilahnya hak jawab. Ya. Ketika Bapak Ibu berita yang menyangkut Bapak Ibu atau tentang lembaga atau instansi Bapak Ibu yang datanya berbeda, maka Bapak Ibu punya hak jawab atau hak klarifikasi kepada media yang bersangkutan. Jadi media A yang memberitakan, maka Bapak Ibu klarifikasinya lewat media A, jangan ke media B. Itu kode etik jurnalistik itu. Jadi kalau misalnya media A yang menulis berita tentang Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu mau mengklarifikasi atau hak jawab, maka undanglah media yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi atau hak jawab. Apabila media yang bersangkutan tidak melayani hak jawab Anda, Bapak Ibu, maka langkah berikutnya adalah somasi. Itu ada jalurnya. Ada jalurnya. Nah, 3 kali dulu. Jadi hak jawab itu juga diminta 3 kali. Somasi juga. Somasi ketika tidak dilayani, maka laporlah ke Dewan Pers. Jadi nanti Dewan Pers yang akan menangani persoalan itu. Ketika di Dewan Pers itu kalau sudah tidak ada titik temu buntu, maka Dewan Pers akan memutuskan silakan untuk menempuh jalur hukum. Itu prosesnya lama banget. Dan bukan berarti sekarang saya gak suka saya langsung lapor, tidak boleh, karena ada mekanismenya, ada aturannya. Saya kira itu sekedar informasi bagi siapa saja yang mendengar informasi pada pagi siang hari ini. Semoga kita saling mendukung sehingga lagi-lagi masyarakat yang adil dan beradab dan masyarakat yang bermartabat seperti yang diinginkan oleh Kibarak Panji Sakti bisa terwujud. Media online begitu, mungkin tadi masyarakat juga ada yang rancunya media online dengan media sosial, medsosnya itu mungkin sekarang karena ada akun media online, apakah tergabung SMSI seperti katanya nih tadi Punapi Bali, Jak Bali, Info Singaraja, info lainnya itu apakah masuk katanya atau gimana? Ini ya untuk media online itu semuanya apa yang dikatakan Bung Perang tadi itu terdaftar. Yang terdaftar ya. Dia punya PT, punya ACP apapun terdaftar di Dewan Pers, dan itu pun ada istilahnya KBLI-nya itu loh. Jadi kategori itu sudah semuanya diatur. Termasuk nantinya harus terdaftar di Dewan Pers dan ke organisasi gitu loh. Seperti organisasi wartawan PWI dan Haji itu harus seperti kita di sini terdaftar di PWI itu. Secara sah kita terdaftar. Kalau ini kan tidak ada, karena tidak ada kewartawanan, keredaksian tidak ada. Itu yang membedakan. Kalau Mensos itu kan tidak punya redaksi dia, hanya membuat satu sisi apa yang dia dapat, apa yang informasi hari ini, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan berita tersebut. Kalau kita nih jujur sebagai media itu adalah fungsinya adalah kontrol dan pengamat kebijakan publik. Inilah tugas kita nanti untuk inventarisir semua mensos yang ada di Kabupaten Buleleng di sini itu. Saya tambah dikit dulu ya masalah itu. Jadi biar kalau akun-akun seperti tadi disebutkan tadi itu sebenarnya mereka bukan adalah media massa ya. Jadi saya sebut media massa ya, media massa. Karena apa? Mereka satu yang membedakan media cyber atau media online dengan akun-akun non media massa itu adalah bahwa kalau media online atau media cyber ini kita punya sama seperti koran, kita ada box redaksi. Iya, betul. Ada izin. Izin itu jelas bahwa izin untuk apa. Itu jelas. Makanya kalau mereka dan kita punya wartawan yang turun ke lapangan untuk mencari berita. Nah, kalau teman-teman yang sekitar akun-akun seperti itu kan mereka duduk di rumah ambil berita orang lain naikkan hanya untuk menambah viewer kan? Itu. Jadi ini harus dibedakan karena apa? Penyebaran yang dikatakan produk jurnalistik adalah yang kita bagi ke media sosial adalah link berita, bukan status. Itu. Atau bukan kutipan-kutipan berita media lain yang tidak jelas karena kita menggunakan link. Kan link berarti
produk satu media online. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Bung Frans dan Pak Sarjana. Kalau tadi masalah podcast sih Pak Sarjana ahlinya begitu. Dikemas dengan apik nantinya begitu ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Serikat Media Cyber Indonesia SMSI, Buleleng, tonggak baru media cyber di Bali Utara. Semoga komitmen juga yang menghadirkan berita-berita dan merangkul media-media online yang ada di Buleleng ya, tentunya sesuai dengan tujuan yang tadi disampaikan oleh Bung Frans dan juga Pak Sarjana. Dan pendengar, terima kasih juga atensinya. Semoga lancar nanti pas pelantikan 14 Agustus 2024 ya. Ini nampaknya hadiah di Hari Kemerdekaan juga. Nantinya merdeka untuk dewan untuk media pers. Di kebebasan pers jadi. Iya, baik. Terima kasih banyak pendengar Pro 1 RRI Singaraja untuk atensinya. Kami akhiri untuk dialog pagi ini bersama Serikat Media Cyber Indonesia SMSI Buleleng, tonggak baru media cyber di Bali Utara. Terima kasih Bung Frans dan Pak Sarjana. Kami akhiri pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.